Oke teman-teman, saya sendiri sudah ada di lokasi atau tempat Mapala Universitas Primagraha, yang mana tempat yang akan saya wawancarai tentang perilaku keorganisasian. Nah, sebelum lanjut ke video berikutnya, saya akan memperlihatkan ruangan Mapala Universitas Primagraha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah. Saya dari Prodi Manajemen RA13 NIM 223191. Nah, di mana saya akan menyelesaikan tugas perilaku keorganisasian, dan di mana juga saya mengambil organisasi Mapala atau bisa disebut mahasiswa pecinta alam Universitas Primagraha. Baik Kak, sebelumnya izin memperkenalkan nama saya Siti Fatimah dari Prodi Manajemen RA13 NIM 223191. Nah, di sini saya memenuhi tugas mata kuliah perilaku keorganisasian, yang mana saya sendiri mengambil organisasi Mapala atau mahasiswa pecinta alam, bisa disebut Geraha Matala Universitas Primagraha. Nah, sebelumnya saya di sini bersama kakak siapa ya? Boleh memperkenalkan terlebih dahulu. Baik, kawetan, salam kenal, perkenalkan, nama saya Dika Ramadan Putra, atau biasa teman-teman Mapala memanggil saya dengan sebutan dengan nama Bang Akar. Baik, terima kasih Kak. Sebelumnya di sini saya akan mempertanyakan materi yang pertama, itu apa tujuan organisasi Mapala ini? Tujuan daripada Mapala ya kurang lebih sama dengan namanya kan, karena mahasiswa pecinta alam, maka hari ini kami di Mapala, di Geraha Matala, karena nama Mapala di UPG adalah Geraha Matala, kami bertujuan dan berorientasi kepada terciptanya kelestarian lingkungan, terus yang kedua terciptanya terbentuknya karakter mahasiswa yang peduli dan aware terhadap lingkungan sekitar, dan yang ketiga menciptakan green university. Baik Kak, terima kasih. Nah, materi yang kedua tentang keragaman di dalam organisasi ini, apakah memiliki definisi tentang keragaman? Tentang keragaman jelas, karena hari ini juga anggota pengurusan di Geraha Matala ini diisi oleh dari orang-orang yang berbagai macam latar belakang, baik dari kebudayaannya, suku, sifat, karakter, dan juga perbedaan dari latar belakang. Ada yang memang sudah berkecimpung terlebih dahulu di organisasi lingkungan hidup, ada yang baru dia berkuliah dan kemudian memilih untuk masuk Mapala, seperti itu. Nah, materi yang ketiga yaitu perilaku keorganisasian dan kepuasan kerja. Nah, bagaimana cara meningkatkan kepuasan dalam suatu program kerja perilaku keorganisasian di dalam organisasi mahasiswa pecinta alam ini, atau bisa disebut Geraha Matala Universitas Primagraha? Kepuasan terhadap program kerja yang pasti pertama realisasi. Jadi program kerja ini kan hanya sebagai agenda yang akan terjadi dan akan dilaksanakan gitu oleh suatu pengurusan. Tapi yang menjadi awal dan dasar dari kepuasan itu adalah realisasi terlebih dahulu. Bagaimana program kerja ini terrealisasi. Gitu. Yang kedua, program kerja ini proses dalam pada realisasinya dan outputnya apakah memang mencapai dan sesuai dengan target yang kita inginkan. Nah, materi yang keempat yaitu tentang emosi dan suasana hati. Nah, bagaimana cara meningkatkan emosional di Mapala ini? Nah, memang karena organisasi Mapala ini rata-rata pada umumnya organisasi Mapala itu basisnya atau pada dasarnya adalah organisasi yang bersifat kekeluargaan gitu. Nah, jadi bentuk peningkatan dan pembangunan emosionalnya adalah dengan kita lebih sering berkegiatan bersama. Itu kayak contoh kecilnya bagaimana sih pembangunan emosional dengan teman-teman hari ini di Geraha Matala. Kita sering melaksanakan kegiatan pendakian, kegiatan terus kemah gitu ya, atau kegiatan-kegiatan aktivitas outdoor lainnya gitu. Jadi ini yang ngebangun kebersamaan. Selain itu juga kayak hal-hal kecil
kita di sekretariat itu pasti setiap pelaksanaan makan baik pagi, siang ataupun malam itu pasti kita selalu melaksanakan ketika baik ada 1-2 orang, apalagi kalau lagi rame, pasti kita akan selalu makan bersama seperti itu. Nah, materi yang kelima yaitu tentang kepribadian dan nilai. Nah, cara mengetahui kepribadian anggotanya masing-masing itu seperti apa? Mengetahui setiap kepribadian di anggota hari ini sebenarnya gampang sih, karena kan masuk fase daripada jadi anggota Mapala. Dulu tuh ada namanya tes wawancara dan juga ada namanya tes fisik. Nah, mungkin terkait masalah karakter dan kepribadian itu bisa kita ketahui ketika dalam proses wawancara gitu. Nah, terus juga kan dalam pelaksanaan rekrutmen kita di diklat SAR itu, di pendidikan dan lingkungan dasar itu biasanya karena berkegiatan di alam selama 7 hari. Nah, itu kita bisa tahu tuh karakter orang-orang yang memang kadang kan awalnya gitu terkesan baik, mungkin ramah dan lain sebagainya, tapi ternyata ketika kita terjun di alam bebas, yaitu merupakan manifestasi dan perwujudan daripada sifat dan karakter asli dari orang-orang tersebut. Dari situ kita tahu dan kita akhirnya mengerti sebagai pengurus untuk bagaimana menghadapi orang-orang yang berkarakter seperti temperamental, emosi, atau bahkan kadang perempuan ini rentan terhadap baperan. Nah, mungkin kayak gitu itu yang akhirnya kita bisa menghadapi dan akhirnya bangun rasa kekeluargaan di organisasi Geraha Matala. Nah, di sini materi yang keenam yaitu persepsi dan pengambilan keputusan. Nah, bagaimana persepsi individu terhadap organisasi Mapala ini? Organisasi Mapala adalah organisasi yang mengedepankan pembangunan karakter dan juga mentality, karena di alam liar kita nggak cukup hanya paham dan mengerti tentang teori, tapi lebih kepada pengalaman dan juga mental. Karena ya buat teman-teman hari ini yang sebagai kaum rebahan, cobalah beraktivitas di luar, beraktivitas di alam, jauh dari gadget dan teknologi, jadi benar-benar menggunakan kemampuan individu pribadi teman-teman. Itu menjadi salah satu sudut pandang persepsi saya terhadap organisasi Mapala. Nah, di sini materi yang ketujuh yaitu perilaku keorganisasi dan motivasi. Nah, bagaimana cara meningkatkan motivasi anggota dalam organisasi Mapala ini? Oke. Untuk peningkatan memotivasi teman-teman aktif di Geraha Matala, simpel sih, karena untuk teman-teman Mapala hari ini yang tahu, yang mungkin sudah mengikuti dan berkecimpung di kemapalaan, mereka pasti akan mengalami yang namanya fase diklat SAR. Dan diklat SAR ini mungkin bisa dikatakan sebagai sebuah pengalaman yang baik, yang cukup hanya sampai dikenang tapi tidak untuk diulangi ya. Mungkin ini jadi satu dasar dan cara kita untuk memotivasi teman-teman. Teman-teman udah mengikuti diklat yang kurang lebih hampir pelaksanaannya 7 sampai 9 hari, itu masa mau tiba-tiba menghilang dan tidak aktif, menyia-nyiakan waktunya, proses yang udah mereka lalui gitu. Dan juga kami mengingatkan kembali terhadap tujuan daripada anggota ini gitu. Teman-teman kan punya tujuan ketika awal masuk ke organisasi Geraha Matala. Itu sih cara kita untuk memotivasi. Nah, sebenarnya cara motivasi ini nggak perlu kita lakukan ketika yang tadi di awal disampaikan kekeluargaannya ini sudah tumbuh dan sudah terjalin seperti itu. Karena kita selalu menganggap organisasi itu adalah sebuah rumah yang di dalamnya adalah keluarga. Baik, di sini ada materi yang ke-8 yang mana tentang motivasi dari konsep menjadi penerapan. Nah, apa tujuan dari penerapan konsep menjadi penerapan dalam tujuan organisasi ini? Motivasi hari ini gini sih, tadi bagaimana cara kita memotivasi itu yang kemudian dianggap oleh teman-teman, oleh pengurus hari ini itu menjadi sebuah tanggung jawab yang mereka beban, karena masuk organisasi itu kan adalah sebuah pilihan, bukan menjadi sebuah kewajiban. Yang maka dari itu mereka sendirilah yang bertanggung jawab terhadap pilihan itu yang kemudian kalau jadi motivasi yang kedua itu akhirnya bisa membangkitkan kinerja dan semangat juang daripada teman-teman pengurus gitu.
Dan yang terakhir adalah karena keluargaan ini yang udah dibangun, udah terbangun, gitu, udah terjalin rasa memiliki terhadap organisasi, rasa cinta, sense of belonging ya, terhadap organisasi, yang akhirnya mereka akan memperjuangkan apapun dan melakukan apapun untuk organisasi. Baik Kak, mungkin itu aja yang bisa saya wawancarai atau saya tanyakan tentang organisasi Mapala ini. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah membantu tugas saya. Terima kasih sebelumnya. Sama-sama, iya.